Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki pelajaran yang ke-7 atau pelajaran pertama di semester kedua, yaitu hidup tentram dengan berperilaku terpuji, di halaman 89. Alhamdulillah, pada materi ini atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau tujuan pembelajaran kita mengenal arti sifat terpuji dan manfaat daripada sifat terpuji tersebut. Ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi para peserta didik melalui pelajaran ini akan mengetahui apa sih arti daripada perilaku terpuji dan apa manfaat daripada perilaku terpuji tersebut. Nah, para peserta didik semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi alhamdulillah sebagian juga kita sudah belajar lewat Zoom. Tetapi bagi siswa yang tidak bisa belajar lewat Zoom, maka kita memberikan video pembelajaran, apakah langsung penjelasan dari Ustadz atau nantinya kita ambilkan dari video-video pembelajaran yang lainnya. Pada kesempatan ini Ustaz akan langsung menerangkan pelajaran yang ke-7 tentang hati tentram dengan berperilaku baik di halaman 89. Hati tentram dengan berperilaku baik. Apa itu perilaku baik? Mungkin ada yang bertanya, apa sih perilaku baik? Nah, kita harus tahu perilaku baik ini apa dan menurut siapa. Karena perilaku baik ini berbeda antara setiap orang. Ada orang yang mengatakan ini baik, ada yang mengatakan tidak. Misalnya bagi kita umat Islam ya harus menutup aurat. Laki-laki harus berpakaian yang pantas, yang sopan, menutup aurat. Perempuan juga harus menutup aurat. Itu baik dan itu yang baik. Tapi ada sebagian tempat mungkin dia tidak. Dia kadang tidak menganggap bahwa anggapan baiknya itu tidak beda menurut kita. Bagi kita umat Islam ya minum-minuman keras itu tidak baik. Tapi bagi sebagian orang itu katanya baik. Jadi harus baik menurut siapa ini? Jadi kita bilang hati tentram dengan perilaku baik, baru baik menurut siapa? Maka hati tentram perilaku baik adalah, ada yang mengartikan bahwa perilaku baik adalah segala sikap, ucapan dan perbuatan yang terpuji, yang disenangi oleh orang, yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jadi itu arti daripada perilaku baik, yaitu segala sikap, ucapan, perbuatan yang terpuji, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi itu yang sesuai dengan ajaran Islam, itulah yang dimaksud dengan perilaku baik menurut ajaran Islam kita ini, menurut agama kita ini. Contohnya sikap yang baik, peduli kepada orang. Ada batu di tengah jalan diambil, ada paku di tengah jalan dia lihat. Ketika mungkin tidak ada mobil yang lewat, diambil pakunya, dia buang ke tong sampah misalnya. Jangan sampai paku itu menusuk ban dan lain sebagainya atau menusuk kaki orang. Maka orang ini peduli. Kemudian sikap yang baik, tanggung jawab. Ini juga sikap yang baik, hormat kepada orang tua. Contohnya lagi tentang perilaku baik adalah ucapan yang baik. Contohnya berkata jujur, itu ucapan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Meminta maaf apabila salah, berterima kasih bagi orang yang telah berbuat baik kepadanya, kemudian memaafkan orang yang bersalah.
kepadanya. Kemudian contoh perbuatan yang baik ya membantu membantu orang miskin, orang yang susah, orang yang kelaparan dibantu, membantu tetangga, terlebih-lebih membantu kerja bakti di lingkungan masyarakat, itu semuanya perbuatan baik. Kemudian peserta didik yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala itu tentang arti perilaku baik. Jadi tadi perilaku baik adalah segala sikap, ucapan dan perbuatan yang terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada yang bertanya mungkin, apa sih manfaat daripada berperilaku baik? Jika ada seorang peserta didik yang berperilaku baik, apa manfaat baginya? Maka kita bisa baca di halaman 89. Di situ diterangkan orang yang berperilaku baik, manfaatnya satu, hidupnya tentram. Tentunya orang yang berlaku baik, jujur, ikhlas, suka membantu, bertanggung jawab, murah senyum, berkata yang baik, mudah memaafkan, hidupnya akan tentram. Kenapa tentram? Karena dia orang yang jujur. Dia tidak banyak, dia orang yang jujur, dia tentram hidupnya, dia tidak takut tidak takut ditangkap misalnya, atau tidak takut apabila ditanya, dia akan mengatakan dengan jujur dan perbuatannya juga jujur. Kemudian banyak teman, tentunya orang yang berperilaku baik, suka membantu, rajin, murah senyum, disiplin, mudah memaafkan, dia akan banyak teman. Temannya akan mencari dia, temannya akan senang kepada dia karena dia suka menolong orang lain. Banyak saudara, tentunya banyak orang yang mau bersaudara dengan dia. Saudaranya senang sama dia. Dia adalah anak yang apabila memiliki banyak uangnya atau banyak kelebihannya, dia bisa meminjamkan bagi yang membutuhkan atau mensedekahkan. Dan dicintai banyak orang, yang keempat. Jadi kalau dicintai banyak orang, tentunya orang yang perilakunya baik akan dicintai oleh banyak orang. Siapa yang lebih dicintai? Ya, ada dua orang kaya. Satu, dia sering berbagi harta. Dia misalnya memberikan tiap bulan sedekah beras 100 karung. Misalnya ada lagi orang kaya yang dia tidak jarang bersedekah. Dia hanya tumpuk uangnya untuk dirinya sendiri. Maka siapa yang lebih dicintai oleh masyarakat? Ya, tentunya orang yang baik perilakunya. Maka semua itu perbuatan baik, dan hakikat dari perbuatan baik, dalam melakukan perbuatan baik itu niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Nah, jadi baiklah para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Silahkan ditulis baik-baik. Dan hari ini tidak ada tugas, kita hanya belajar seperti ini. Nanti ketika waktunya ada tugas, kita akan berikan tugas. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita ini, bahwa dari pelajaran ke-7, perilaku baik adalah segala sikap, ucapan atau perbuatan yang terpuji, yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan orang yang berbuat baik akan memiliki banyak manfaat, yaitu hidupnya tentram, berperilaku baik, selalu banyak teman, banyak saudara, dan cintai oleh banyak orang. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir silakan kalian belajar dengan baik di rumah, membaca pelajaran, mengikuti pelajaran dengan baik. Jika bisa ikut lewat Zoom ya silakan ikut. Jika memang tidak sempat, maka belajar lewat WA, mengikuti pelajaran-pelajaran yang guru-guru kirimkan. Sampai di sini yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.